Aku nggak pernah kepikiran ya, kalau perjalanan ini hampir bikin aku panik di tengah jalan. Baterai tinggal sedikit, SPKLU juga belum kelihatan. Dan di situ aku mulai mikir, ini keputusan pakai mobil listrik buat road trip bener nggak sih? Halo guys, di video kali ini aku mau share pengalaman road trip kedua aku pakai Wuling Bingwo. Bukan cuma soal hemat atau enggak ya, tapi real experience di jalan, charging, deg-degan, sampai hal-hal yang ternyata nggak banyak orang ceritain. Awalnya aku ngerasa pede banget ya, karena baterai udah diisi full, rute udah direncanain, dan aku pikir semuanya bakal berjalan sesuai dengan rencana. Karena jujur, banyak yang bilang mobil listrik itu cocoknya buat di dalam kota aja, bukan buat perjalanan jauh. Dan aku pengen buktiin sendiri nih guys, beneran atau cuma mitos aja sih? Jadi road trip kita yang kedua ini perjalanan dari kota Tegal menuju ke kota Surabaya, Jawa Timur. Sekarang kita sudah sampai di tol Tegal ya guys, menuju ke Jawa Tengah karena kita nanti rencananya mau rehat sejenak di kota Solo, Jawa Tengah. Dikarenakan kita mau silaturahmi ke rumah keluarga kita yang ada di kota Solo, Jawa Tengah ya guys. Jadi rencananya kita akan rehat beberapa jam sebelum nantinya akan melanjutkan perjalanan lagi ke kota Surabaya, Jawa Timur. Dan sekarang sudah pukul 12.30 dengan total trip 49 km dan baterai 71% ya guys. Semoga perjalanan ini lancar ya sampai ke kota Solo, Jawa Tengah. Oke guys, sekarang sudah menunjukkan pukul 1 siang dan kondisi baterai kita sudah menunjukkan di range 47%. Saatnya kita mulai untuk mengecas mobil ya guys, dikarenakan takutnya nanti di rest area berikutnya lebih jauh lagi dan mungkin nggak kesampaian untuk mengecas mobil. Jadi kita memutuskan untuk mengecas mobil di rest area tol 379A, tepatnya di Kota Batang, Jawa Tengah. Nah ini kita udah mulai masuk gerbang rest areanya ya guys. Oke, akhirnya sampai juga dan ini adalah kondisi SPKLU-nya ya guys. Untungnya masih ada slot kosong ya, takutnya kan rame banget ya guys. Karena menurut aku ini salah satu hal yang penting kalau kalian pakai mobil listrik buat road trip. Karena selain kondisi baterai yang perlu diperhatiin adalah kondisi SPKLU-nya ya guys. Takutnya kan kita udah kondisi baterainya lowbat, takutnya di SPKLU-nya kondisinya full, jadi kita malah susah untuk ngecas mobilnya. Kalau ditanya nyaman nggak sih? Menurut aku nyaman ya, karena sambil charging kita bisa istirahat, makan, atau ngopi dulu. Tapi kalau dibandingin isi bensin, jelas masih lebih praktis mobil bensin ya, karena kan cepet yang isinya. Jadi menurut aku mobil listrik itu bukan soal lebih cepat, tapi lebih ke experience perjalanan yang berbeda dari yang lain. Nah, untuk kekurangannya, kita tetap harus planning ya guys, karena nggak semua rest area punya SPKLU, dan kondisi charger juga bisa penuh tempatnya. Jadi mindset pengguna mobil listrik memang harus sedikit berbeda ya guys.
Nah, ini yang menarik. Ternyata di SPKLU PLN ini ada waiting room juga buat pengguna EV loh guys. Dan honestly, cukup nyaman buat istirahat sambil nunggu charging selesai. Jadi tadi kita ngisi sekitar 19 kWh ya guys, dengan total pembelian sekitar 51.000. Untuk Wuling Binguo sendiri, charging dari 40%-an ke 100% estimasinya sekitar 56 menit ya guys. Oke guys, sekarang sudah menunjukkan pukul 2:06 dan kondisi baterai udah full di 100% ya guys. Jadi kita melanjutkan perjalanan kita menuju ke Solo, Jawa Tengah. Tapi seperti biasa, kalau pakai mobil listrik, planning charging itu jadi bagian yang paling penting dari sebuah perjalanan ini ya guys. Dan itu yang bikin road trip pakai EV terasa beda dari mobil biasanya. Akhirnya sampai juga nih guys, kita di gerbang ikonik mudik, yakni di Pantura Trans Jawa di gerbang tol Kali Kangkung. Bisa kita lihat ya, di sini arus kendaraan sudah mulai terlihat ramai dan mulai memadat. Kalau kita udah melewati gerbang tol Kali Kangkung ini, bisa dibilang kita udah berhasil melewati checkpoint pertama ya guys ya. Karena begitu sampai di sini, vibes perjalanannya udah langsung berubah. Dikarenakan banyaknya kendaraan yang mulai berlalu lalang di tol ini. Oh ya guys, terkait info tentang biaya tol, nanti saya akan tambahkan di akhir video. So, don't go anywhere. Update terkini ya guys, di jam 3 sore kita sudah menempuh jarak sekitar 205 km dan kondisi baterai kita di 61% ya guys. Dan bisa kita lihat di tol sekarang kondisi trafiknya sudah mulai padat dan mulai ramai ya guys. Oh ya guys, tadi perjalanan sempat melambat ya di ruas tol kalau nggak salah sekitar KM 449 dikarenakan ada penanganan insiden yang mana ada kecelakaan mobil ya guys. Untungnya arus masih bergerak meski cukup padat ya dan kondisi sekarang mulai rintik-rintik hujan ya guys. Melihat kejadian di ruas tol ini bikin sadar ya guys, karena perjalanan bukan soal cepat sampai, tapi sampai dengan aman. Kadang beberapa detik di perjalanan bisa jadi pengingat untuk lebih berhati-hati di jalan. Semoga kejadian yang tadi nggak akan terulang lagi ya, untuk next time-nya.
Oke, lanjut update terkini. Di jam 4 sore kita sudah menempuh jarak sekitar 264 km dan kondisi baterai kita di 44% ya guys. Oke guys, kita sekarang mau menuju exit tol Kota Solo ya, dengan kondisi jalan yang relatif nyaman dengan kendaraan yang udah mulai berkurang di beberapa titik. Dan bisa kita lihat nih guys, papan petunjuk juga semakin terlihat ya. Dan vibes perjalanan udah mulai berubah karena sebentar lagi sampai nih ke tujuan. Dikarenakan nanti kita rencananya mau silaturahmi dulu ke rumah kerabat dan keluarga di Kota Solo. Dan kita juga mau rencana untuk kulineran dan jalan-jalan sejenak di sekitaran Kota Solo. Sebelum nanti malam, kita akan melanjutkan kembali perjalanan kita menuju ke kota Surabaya, Jawa Timur. So, stay tune terus ya guys. Oke guys, sekarang sudah pukul 21:56. Tepatnya kita udah menempuh jarak sekitar 291 km dan kondisi baterai kita di 34%. Nah, sekarang kita mulai menuju ke gerbang tol Gondang Rejo ya guys, karena kita mau memulai perjalanan kita kembali menuju ke kota Surabaya, Jawa Timur. Masuk di tengah perjalanan, semuanya dirasa masih aman ya guys. Sampai akhirnya aku mulai notice satu hal. Ternyata baterai kita udah tinggal 10% dong. Dan SPKLU yang aku rencanain ternyata nggak semudah itu ditemuin ya guys. Di situ kita udah mulai was-was ya, karena range baterai makin turun dan aku mulai hitung-hitung nih, cukup nggak ya sampai ke titik berikutnya. Dan ini adalah momen yang paling bikin kita deg-degan ya guys. Takutnya baterai kita nggak cukup sampai ke rest area berikutnya untuk charge mobil. Jadinya kan mau nggak mau kita harus menghubungi jasa tol untuk towing mobil ya guys. Jangan sampai ya. Dan kondisi baterai kita sekarang tinggal 9% ya guys. Pasti lama-lama bakal turun. Tergantung cara berkendara kita di jalan tol ya guys. Jujur di situ aku mulai panik banget ya, karena beda banget loh sama mobil bensin dimana kita bisa ngisi kapanpun dan dimanapun. Kalau mobil listrik kan kita harus memperhatikan lokasi SPKLU-nya juga ya, dan kondisi baterai tinggal berapa. Tapi justru di situ aku belajar satu hal yang paling penting ya guys. Kalau pakai mobil listrik, satu hal yang saya pelajari selama perjalanan,
Jangan terlalu mengandalkan kilometer yang ada di Google Maps dan angka range yang muncul di mobil listrik kalian saat menentukan kapan harus charging. Karena angka yang terlihat di layar itu sebenarnya hanya estimasi ya guys, bukan jaminan pasti. Di layar mungkin terlihat sisa baterai masih aman dan tujuan masih bisa dicapai, tapi kondisi di jalan seringkali berbeda ya guys. Karena konsumsi baterai bisa berubah karena banyak faktor ya guys. Contohnya kecepatan tinggi di jalan tol, kondisi macet, tanjakan, penggunaan AC, sampai gaya berkendara bisa membuat penggunaan daya yang lebih besar dari perkiraan. Kadang di awal perjalanan, range terlihat turun pelan, lalu di kondisi tertentu tiba-tiba berkurang lebih cepat dari yang dibayangkan. Karena itu, saat merencanakan charging, jangan menunggu baterai benar-benar menipis ya guys. Lebih aman menyisakan cadangan dan mulai mencari titik charging lebih awal. Jadi anggaplah angka di Google Maps dan dashboard mobil kalian sebagai panduan untuk membantu perjalanan aja ya, bukan patokan mutlak. Akhirnya ini kita menemukan SPKLU di rest area selanjutnya ya guys, dan kita langsung memulai untuk charging. Kebetulan kondisi lagi gerimis rintik-rintik, untungnya nggak terlalu deras ya hujannya, dan alhamdulillahnya kita masih dapat slot untuk charging di SPKLU-nya ya guys. Oh ya, for your information ya guys, di kondisi baterai kita yang tinggal 1%, performa mobil bisa berubah ya. Mobil bisa masuk ke mode perlindungan daya sehingga tenaga dibatasi dan akselerasi tidak lagi normal ya guys. Jadi saat kita menekan pedal gas lebih dalam, mobil mungkin masih berjalan tapi sulit menambah kecepatan seperti biasanya. Bayangin coba kalian saat di jalan tol nggak bisa nambah kecepatan, jadi jalannya pelan. Cukup bahaya juga ya guys, dan jangan pernah meniru hal ini ya guys. Karena itu, saat angka baterai sudah mendekati level yang kritis, lebih baik segera mencari charging daripada mengandalkan estimasi sisa kilometer ya guys. Oke guys, sekarang kita udah mulai proses pengisian baterai ya. Sekarang sudah menunjukkan pukul 10 malam lewat 50 menit. Dan kita akan mengisi baterai dari 0% menuju ke 90-an% ya guys. Sekarang kondisi baterai sudah 98% ya guys, dan sudah menunjukkan pukul setengah 1 malam atau setengah 1 dini hari, dan kita sudah menempuh jarak sekitar 362 km. Saatnya kita mulai untuk melanjutkan perjalanan kembali menuju ke kota Surabaya, Jawa Timur. Setelah ngalamin ini semua, terutama waktu baterai mulai menipis, aku baru sadar ya guys. Pakai mobil listrik itu bukan soal berani atau enggak, tapi soal cara kita merencanakan perjalanan. Jadi lebih ke mindset kita harus beda ya guys. Lebih planning, lebih aware sama rute, dan lebih sabar. Dulu aku pikir tantangan terbesar mobil listrik itu tentang jarak tempuh aja. Ternyata bukan. Tantangan terbesarnya justru rasa tenang kita saat melihat angka baterai yang terus menurun. Mobil bensin bikin kita terbiasa ya, saat hampir habis kita bisa mengisinya dimanapun dan kapanpun ya guys.
Tetapi mobil listrik mengajarkan kebiasaan yang berbeda. Lebih baik isi sebelum benar-benar perlu. Momen baterai hampir habis ini bikin aku sadar ya guys, kalau teknologi berkembang cepat, tapi kebiasaan penggunanya juga harus ikut berubah. Lucunya, yang habis duluan bukan baterainya, tapi rasa percaya diri kita sebagai pengemudinya. Oke guys, sekarang sudah menunjukkan pukul 2:16 dini hari. Dan kondisi baterai kita sudah menunjukkan 29% dan total trip kita hari ini sudah di 531 km ya guys. Sebentar lagi kita akan memasuki gerbang tol Warugunung, di mana gerbang tol ini akan lebih mendekati kota Surabaya ya guys ya. Kondisi sekarang juga rintik-rintik hujan di malam hari, tetapi tidak terlalu deras ya. Dan trafiknya juga tidak padat ya guys, alias sepi di tol ini. Jujur ya, ada enaknya hemat, nyaman, dan nggak berisik soal mobil listrik. Tapi ada juga kurangnya, terutama soal charging dan juga soal planningnya ya guys. Jadi kalau kalian tanya, worth it nggak sih buat road trip atau worth it nggak sih buat mudik? Jawabannya tergantung kalian siap atau enggaknya. Oke guys, sekarang kita akan memasuki exit tol Menanggal, yang mana menjadi salah satu penanda kalau akhirnya kita sudah memasuki area kota Surabaya ya guys. Setelah berjam-jam di tol Trans Jawa, akhirnya sampai juga nih kita di exit tol Menanggal. Dan arus kendaraan di sini juga terpantau cukup sepi ya guys, dikarenakan mungkin masih terlalu dini hari untuk kendaraan berlalu lalang. Dan di tol ini merupakan salah satu jalur masuk utama dari arah tol Trans Jawa. Update terkini sekarang sudah menunjukkan pukul 2:22 dini hari dan total trip kita mencapai 537 km dan kondisi baterai kita sekarang sudah 18% ya guys. Nanti rencana paginya atau siangnya nanti kita rencana mau mencari SPKLU di kota Surabayanya ya guys untuk charging mobil ini. Perjalanan ini mengajarkan kita kalau kadang rasa panik muncul bukan karena kendaraannya, tapi karena kita belum terbiasa dengan hal baru. Kadang kita nggak butuh yang paling aman, yang kita butuhkan adalah belajar sesuatu yang baru. Dan buat aku, pengalaman pertama memakai mobil listrik untuk road trip ini worth it banget ya guys. Kalau kalian sendiri berani nggak ya kira-kira mudik atau road trip menggunakan mobil listrik? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sejauh ini pengalaman perjalanan memakai mobil listrik masih terasa menyenangkan ya guys. Dan aku masih penasaran nanti seperti apa ya pengalaman next charging dan road trip selanjutnya. Kalau kalian sendiri kira-kira lebih nyaman road trip menggunakan mobil EV atau mobil bensin? Silahkan komen di bawah ini ya. Dan jangan lupa subscribe kalau kalian mau lihat pengalaman real lainnya seputar mobil listrik dan perjalanan road trip kita selanjutnya. See you on the next video guys. Bye-bye.